Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang PHP MySQL. Nah, di sini kita akan menemukan perbedaan MySQL Fetch Row, MySQL Fetch Associates, dan MySQL Fetch Array. Yang pertama ada MySQL Fetch Row, ialah yang menghasilkan bentuk array hanya berupa numerik. Kemudian yang kedua ada MySQL Fetch Associates, ialah yang menghasilkan array hanya string atau nama fields. Yang ketiga ada MySQL Fetch Array, yaitu kita harus menggunakan array dalam bentuk numerik atau indeks untuk mengakses data-datanya. Nah, di sini pada tutorial kali ini kita akan mengenali perbedaan ketiga fungsi tersebut. Di sini yang pertama ada langkah ke-1, kita buat database dengan nama kampus, lalu buat tabel dengan nama mahasiswa seperti script SQL di bawah ini. Nah, di sini kita create table if not exceeds mahasiswa, kemudian ada name int 11 not null, nama varchar 50 not null, jenis kelamin enum pria, wanita not null, kemudian primary key name. Nah, di sini langsung saja kita masukkan insert into-nya kepada mahasiswa ini. Name, nama, jenis kelamin. Nah, di sini name-nya itu ada 2101010111. Kemudian namanya ada Doni Krimar, jenis kelaminnya ada pria. Sampai ke yang terakhir di sini, name-nya 2101010114, Reza Rahadi, pria. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan susunan tabel mahasiswa pada database kampus seperti gambar berikut. Nah, di sini ini hasil output dari yang telah kita masukkan source code ini. Kemudian kita langkah kedua, kita salin kode program PHP tersebut dan simpan dengan nama file numro.php yang disimpan dalam folder PHP School _devices. Nah, di sini ada PHP MySQL Connect memakai query sama dengan select from mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan fungsi MySQL Fetch Row. Nah, di sini ada echo table, kemudian echo name, kemudian ada echo th nama, kemudian ada echo th jenis kelamin. Nah, ini maksudnya ini adalah name ini untuk kolom nanti yang setelah kita tampilkan outputnya. Langsung saja kita runkan untuk melihat hasilnya ini. Kemudian di sini pada gambar di samping kita mendapatkan hasil output dari langkah kedua, yang dimana kolom pertama ada name, kolom kedua ada nama, dan kolom ketiga ada jenis kelamin. Nah, langsung saja kita ke langkah ketiga. Di sini kita ubah file numro.php, di mana kita mengakses datanya menggunakan nama kolom field seperti yang ditunjukkan oleh kode program PHP berikut. Nah, di sini kita juga memakai query sama dengan select from mahasiswa. Kemudian ada echo th name, echo th nama, echo th jenis kelamin. Nah, di sini kita menyimpan file ini dengan menggunakan nama kolom field. Nah, di sini kita menggunakan fungsi MySQL Fetch Row. Nah, setelah kita jalankan file ini, di sini akan terjadi kesalahan karena di sini kita akan mendapat informasi atau pesan kesalahan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, di sini kita mendapatkan pesan error karena kita hanya bisa menggunakan array dalam bentuk numerik atau indeks untuk mengakses data-datanya. Jika menggunakan nama kolom field, maka akan error. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 4. Pada langkah ini kita akan menggunakan kode program seperti pada langkah kedua.
Namun, kita akan menggantikan MySQL fetch row dengan MySQL fetch assets. Nah, di sini kita tinggal salin kode program yang tadi dan disimpan dengan nama file fetchassets.php. Nah, di sini kodenya tetap sama. Di sini ada name, nama, jenis kelamin. Cuman di sini kita memakai fungsi MySQL fetchassets. Nah, di sini kita jalankan file ini pada browser, maka akan tampak pesan error juga seperti gambar di samping ini. Karena di sini juga kita menggunakan nama kolom field, makanya akan tampil error seperti gambar di samping ini. Sekarang kita lanjut ke langkah kelima. Pada langkah ini kita akan memodifikasi program dari langkah keempat, yakni fetchassets.php dengan menggunakan pengaksesan data berupa nama kolom field. Nah, di sini kita juga sudah ada kodenya, sama seperti tadi. Kita memakai query sama dengan select from mahasiswa. Nah, di sini ada echo th name, echo th nama, echo th jenis kelamin. Kemudian di sini kita memakai fungsi MySQL fetchassets. Nah, sekarang kita jalankan kode ini fetchassets.php pada browser. Nah, pastinya kita kan penasaran dengan hasil outputnya. Di sini tentunya program berhasil dengan baik menampilkan data seperti output tampilan pada gambar langkah kedua yang tadi. Nah, di sini database output ini adalah hasil dari output source code yang di langkah kelima. Di sini kita hanya bisa menggunakan array dalam bentuk string, yakni dengan menggunakan nama kolom field untuk mengakses data-datanya. Jika menggunakan array dalam bentuk numeric index, maka akan error. Dengan demikian, MySQL fetchassets kebalikan dari MySQL fetch row. Nah, pada langkah ke-6 ini kita akan menggunakan fungsi MySQL fetch array. Untuk itu, kita simpan kode program di bawah ini dengan nama file fetcharray.php. Nah, di sini source kodenya sama seperti tadi, hanya saja kita menggunakan fungsi MySQL fetch array. Nah, setelah kita salin kode-kode yang tadi dan mengubah fungsinya menjadi MySQL fetch array, langsung saja kita jalankan pada browser. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar di samping ini. Nah, gambar ini adalah hasil output dari langkah ke-6. Nah, kemudian kita modifikasikan program fetcharray.php di mana kita akan menggunakan nama kolom field dalam mengakses data-datanya seperti kolom berikut ini. Nah, di sini juga ada source code yang seperti tadi dengan query sama dengan select from mahasiswa dan dengan echo name, echo nama, echo jenis kelamin. Nah, di sini kita menggunakan fungsi MySQL fetch array. Setelah itu, kita jalankan kembali file fetcharray.php pada browser. Maka akan terdapat tampilan output yang dengan baik dan tidak error. Tidak error seperti yang langkah ke-5 tadi. Nah, di sini dengan menggunakan MySQL fetch array, kita dapat mengakses datanya menggunakan array dalam bentuk numerik atau indeks dan juga menggunakan nama kolom field. Nah, sekian penjelasan saya tentang PHP MySQL. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.